Di pinggiran kota yang selalu diselimuti kabut, berdirilah sebuah toko barang antik tua, milik Pak Tua Rahman. Toko itu terhimpit di antara bangunan beton modern, tampak kontras dengan kayu-kayunya yang mulai melapuk, dan jendela kaca yang buram oleh debu bertahun-tahun. Saras, seorang mahasiswi seni yang gemar mengoleksi pakaian vintage, secara tidak sengaja melintasi toko itu saat hujan deras mengguyur. Lonceng kecil di atas pintu berdenting nyaring saat ia masuk, membelah kesunyian ruangan yang berbau apak dan kayu tua. Di pojok ruangan yang remang-remang, sebuah manekin kayu berdiri tegak mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala. Warnanya begitu pekat, seolah-olah kain itu baru saja dicelupkan ke dalam wadah berisi cairan merah yang masih segar. Pak Tua Rahman muncul dari balik tirai hitam. Wajahnya pucat, dan matanya tampak cekung, seolah tidak pernah tidur selama puluhan tahun. Ia menawarkan gaun itu dengan harga yang sangat murah, hampir seperti ingin segera menyingkirkannya dari sana. Tanpa ragu, Saras membeli gaun itu, terpukau oleh keindahan jahitan tangannya yang sangat detail. Ia tidak menyadari bahwa saat ia membawa gaun itu keluar, Pak Tua Rahman menggumamkan doa keselamatan dengan suara yang gemetar. Sesampainya di apartemennya yang sempit, Saras segera menggantung gaun itu di depan cermin besar. Malam itu, suhu udara di kamarnya turun drastis, hingga napasnya mengeluarkan uap putih, meski pendingin ruangan dalam keadaan mati. Saat tertidur lelap, Saras bermimpi berada di sebuah pesta dansa tahun 1920-an yang megah, namun sunyi. Semua orang di sana tidak memiliki wajah. Hanya lubang hitam di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Ia melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun merah yang sama, sedang berdansa dengan pria jangkung. Tiba-tiba, suara musik berubah menjadi jeritan melengking, dan gaun merah itu mulai menyerap darah dari tubuh pemakainya hingga wanita itu layu dan mengering. Saras terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Detak jantungnya berdegup kencang, seperti genderang perang. Ia melihat ke arah gaun itu, dan entah mengapa, posisinya tampak sedikit bergeser dari tempat semula. Keesokan harinya, Saras memutuskan untuk mencoba gaun tersebut untuk menghadiri acara pameran seni kampusnya. Saat kain sutra itu menyentuh kulitnya, ia merasakan sensasi dingin yang menyengat, seolah ribuan jarum kecil menusuk pori-porinya. Anehnya, gaun itu terasa sangat pas, bahkan terlalu pas, hingga seolah-olah menyatu dengan kulitnya. Di cermin, ia tampak luar biasa cantik, namun wajahnya terlihat jauh lebih pucat dari biasanya, dengan bibir yang merah merekah secara alami. Di pameran seni, semua mata tertuju padanya. Pesonanya malam itu tak tertandingi, namun ia mulai merasa pening. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengisap energinya. Perlahan-lahan, membuat kakinya terasa lemas, dan pandangannya kabur. Teman dekatnya, Maya, menghampiri dan memuji penampilannya. Namun, tiba-tiba, Maya terdiam sambil menunjuk ke arah bawah gaun Saras. Ada tetesan cairan merah kental yang jatuh dari ujung gaun ke lantai marmer yang putih bersih. Saras panik dan mengira ia terluka. Namun saat ia memeriksa kakinya, tidak ada luka sedikit pun di sana. Ia segera berlari menuju toilet, merasa mual yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang bergerak jarak di bawah kain gaunnya. Di dalam bilik toilet yang sepi, ia mencoba membuka resleting gaun itu. Namun, benda itu macet total. Semakin ia menariknya, semakin kencang gaun itu melilit pinggangnya, seolah-olah kain itu memiliki otot dan tulang. Ia melihat ke cermin toilet dan berteriak histeris saat melihat bayangan seorang wanita tanpa kulit berdiri tepat di belakangnya. Wanita itu memegang pundak Saras dan perlahan-lahan mulai masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-pori kain merah tersebut. Saras mencoba berteriak meminta tolong, namun suaranya hilang, hanya menyisakan desisan lemah yang tertelan sunyi. Ia merasa tulang rusuknya mulai retak karena tekanan gaun yang semakin menyempit dan memeras tubuhnya. Warna merah pada gaun itu kini tampak lebih hidup, berdenyut pelan, seirama dengan detak jantung Saras yang mulai melemah. Cairan merah yang menetes tadi ternyata bukan darah Saras,
melainkan situs sisa makan malam gaun itu sebelumnya. Maya yang merasa khawatir, menyusul ke toilet, dan mendapati pintu bilik terkunci rapat dari dalam. Ia memanggil nama Saras berulang kali, namun hanya terdengar suara kain yang bergesekan, dan bunyi tulang yang patah secara perlahan. Ketika satpam kampus berhasil mendobrak pintu bilik tersebut, mereka tidak menemukan siapapun di dalam sana. Yang tertinggal hanyalah gaun merah yang tergeletak di lantai, tampak berkilau, dan sialuala baru saja dicuci bersih. Polisi melakukan penyelidikan besar-besaran, namun keberadaan Saras tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Kamera pengawas hanya menunjukkan Saras masuk ke toilet, namun tidak pernah menunjukkan ia keluar dari sana. 1 minggu kemudian, toko barang antik Patua Rahman kembali kedatangan sebuah kiriman misterius di depan pintunya. Sebuah kotak kayu tua, berisi gaun merah yang sama. Namun kali ini, ada motif bunga kecil, yang terbentuk dari serat otot manusia di bagian dadanya. Patua Rahman menghela napas panjang. Air matanya menetes saat ia kembali memakaikan gaun itu ke manekin kayu di pojok ruangan. Ia tahu bahwa gaun itu telah kenyang untuk sementara waktu, namun rasa laparnya akan segera kembali. Beberapa hari kemudian, seorang gadis remaja lain berhenti di depan jendela toko, menatap kagum pada keindahan gaun merah itu. Matanya berbinar, tidak menyadari bahwa di balik lipatan kainnya, jiwa Saras sedang menjerit dalam keabadian yang menyakitkan. Gaun itu seolah-olah memancarkan aura magnetis yang membuat siapapun yang melihatnya merasa harus memilikinya. Kainnya yang halus sebenarnya adalah perangkap yang telah memakan ratusan korban selama berabad-abad. Setiap kali ia memakan korban baru, warna merahnya akan menjadi semakin cerah, dan teksturnya semakin lembut. Rahasia di balik keindahan itu adalah penderitaan luar biasa dari jiwa-jiwa yang terjebak di dalam serat benangnya. Malam itu, di dalam toko yang gelap, terdengar suara bisikan halus yang berasal dari arah manekin tersebut. "Pakailah aku akan membuatmu menjadi wanita tercantik di dunia," bisik gaun itu kepada angin malam. Patua Rahman hanya bisa terduduk di kursinya, menunggu korban berikutnya datang, dengan sukarela menuju kematian mereka. Ia sendiri hanyalah seorang pelayan abadi bagi entitas kuno yang berwujud pakaian sutra indah tersebut. Kisah tentang gaun merah berdarah pun terus berlanjut dari mulut ke mulut, menjadi legenda urban yang ditakuti di kota itu. Namun, sifat manusia yang serakah akan kecantikan seringkali mengalahkan rasa takut mereka akan maut. Hujan kembali turun, dan lonceng toko kembali berdenting nyaring, menandakan bahwa sang maut telah menemukan mangsa barunya. Gaun merah itu berkilau di bawah lampu remang-remang, menunggu untuk kembali meminum darah segar.